Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah topik fundamental dalam psikologi pendidikan, yaitu belajar behavioristik, prinsip Reinforcement, dan hukuman dalam pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa sebuah pujian bisa membuat siswa lebih giat, atau mengapa sebuah aturan yang tegas bisa membuat kelas lebih tertib? Jawabannya terletak pada pentingnya mempelajari teori belajar behavioristik, khususnya mengenai penguatan dan hukuman. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang konkret dan terukur untuk membentuk serta mengubah perilaku siswa. Dengan pendekatan ini, proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih objektif dan memungkinkan intervensi cepat berdasarkan perubahan yang nyata. Secara spesifik, teori ini membantu kita untuk memperkuat perilaku positif seperti disiplin, berpartisipasi aktif, dan ketetapan dalam pengerjaan tugas. Di sisi lain, teori ini juga bertujuan untuk mengurangi perilaku negatif yang dapat mengganggu proses belajar, seperti ketidakpatuhan. Selanjutnya, definisi teori belajar behavioristik. Jadi, apa sebenarnya teori belajar behavioristik itu? Teori ini adalah aliran psikologi yang memfokuskan kajiannya pada perilaku yang dapat diamati sebagai indikator utama keberhasilan belajar. Menurut salah satu pelopornya, Watson, perilaku manusia dapat dipelajari secara ilmiah karena bisa diukur dan diamati melalui observasi dan eksperimen. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku individu dapat dibentuk melalui adanya stimulus dan respon. Proses belajar dianggap terjadi ketika peserta didik memberikan respon terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Untuk penjelasan lebih dalam mengenai para tokoh di balik teori ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nikmal. Sekarang mari kita kenali beberapa tokoh utama yang menjadi pilar dari teori behaviorisme. Yang pertama adalah Ivan Pavlov. Ia mengembangkan konsep yang disebut classical conditioning, di mana perilaku dibentuk melalui asosiasi stimulus. Eksperimennya yang paling terkenal itu adalah tentang anjing, bel, dan air liur. Selanjutnya, Edward L. Tordick. Ia mengemukakan law of effect atau hukum akibat yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung untuk diulang. Kemudian ada John Bowlby. Ia menegaskan bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang objektif dengan hanya mempelajari perilaku yang dapat diamati dan menolak metode introspeksi. Dan yang terakhir adalah B.F. Skinner. Nah, Skinner ini mengembangkan konsep operant conditioning yang menekankan peran sentral dari reinforcement dan atau penguatan dan punishment atau hukuman dalam pembentukan perilaku. Nah, berbicara tentang Skinner, mari kita dalami konsep utamanya, yaitu reinforcement atau penguatan. Nah, reinforcement ini adalah segala bentuk konsekuensi yang bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan kemungkinan sebuah perilaku akan muncul kembali di masa depan. Reinforcement ini terbagi menjadi dua jenis. Ada reinforcement positif, yaitu penambahan stimulus yang menyenangkan setelah sebuah perilaku muncul. Contoh sederhananya itu seperti memberikan pujian atau hadiah dan nilai tambahan kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua itu ada reinforcement negatif, yaitu penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Contohnya, seorang guru membebaskan siswa dari tugas tambahan jika ia sudah disiplin mengumpulkan tugas utama tepat waktu. Perilaku disiplinnya diperkuat karena ia terhindar dari sesuatu yang tidak ia sukai. Selanjutnya, konsep mengenai hukum atau punishment serta prinsip-prinsip utama dalam teori ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggun Savitri.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep punishment, prinsip, dan penelitian relevan. Jika reinforcement bertujuan untuk memperkuat perilaku, maka sebaliknya, punishment bertujuan untuk melemahkan perilaku. Punishment atau hukuman adalah konsekuensi yang bertujuan untuk melemahkan atau mengurangi kemungkinan sebuah perilaku akan muncul kembali di masa depan. Sama seperti reinforcement, punishment juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu positive punishment, yaitu menambahkan stimulus yang memberikan tugas tambahan kepada siswa yang tidak mengerjakan PR atau memberikan teguran lisan di depan kelas. Yang kedua yaitu negative punishment, yaitu menghilangkan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku buruk muncul. Contohnya adalah mengurangi waktu istirahat siswa yang gaduh di kelas atau tidak mengizinkan siswa bermain setelah pelajaran karena tidak tertib. Adapun prinsip-prinsip belajar behavioristik, agar penerapannya efektif, teori ini berpegang pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, perilaku yang diberi reinforcement atau penguatan cenderung akan diulang. Dan yang ketiga, hukuman dapat menekan perilaku negatif, namun reinforcement dianggap lebih efektif untuk pembentukan perilaku jangka panjang. Yang keempat, penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul atau prinsip remediasi. Dan yang kelima, yaitu pembelajaran yang efektif seringkali dicapai melalui latihan berulang atau drill and practice. Nah, adapun penelitian relevan, prinsip-prinsip ini juga didukung oleh berbagai penelitian. Misalnya, sebuah analisis oleh Seinaluk pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan teori Skinner terbukti meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan, dan prestasi akademik siswa. Selain itu, sebuah penelitian lain pada tahun 2018 juga menegaskan bahwa reward atau hadiah mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa. Untuk membahas analisis lebih dalam mengenai kelebihan dan kelemahan teori ini akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Anggun. Setelah memahami konsep dan prinsipnya, mari kita analisis teori ini secara kritis. Di sini kita akan membahas analisis kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Pertama ada kelebihan teori behavioristik. Teori ini memberikan dasar yang jelas dan terukur dalam evaluasi pembelajaran. Dan yang kedua, sangat efektif untuk mengajarkan keterampilan dasar yang butuh latihan berulang, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga, teori ini sangat mendukung manajemen kelas yang lebih terstruktur dan disiplin. Namun, ada juga kelemahannya. Teori ini terkadang terlalu menyederhanakan proses belajar dengan hanya fokus pada faktor eksternal, yaitu stimulus dan respons, sehingga bisa mengabaikan aspek internal siswa seperti kreativitas, emosi, dan motivasi intrinsik. Selain itu, penerapan hukuman yang berlebihan atau tidak tepat berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti rasa takut, rendah diri, bahkan perlawanan dari siswa. Selanjutnya kita merangkak ke penerapan dalam pendidikan. Meskipun ada kelemahan, penerapannya sangat relevan di berbagai jenjang pendidikan. Contohnya di sekolah dasar atau SD, guru bisa memberi stiker bintang pada siswa yang mengerjakan PR tepat waktu. Selanjutnya di SMP, guru bisa menerapkan sistem poin di mana siswa yang melanggar aturan mendapat pengurangan poin. Selanjutnya ada di SMA atau SMK, guru bisa menerapkan kontrak perilaku untuk menekankan perilaku negatif, seperti membolos, yaitu dalam artian kita mengurangi dampak atau perilaku negatif tersebut. Dan yang terakhir, bahkan di perguruan tinggi, dosen memberikan nilai partisipasi atau poin tambahan kepada mahasiswa yang aktif berdiskusi. Sebagai kesimpulan, teori behavioristik atau teori belajar behavioristik menekankan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang bisa diukur.
yang sangat dipengaruhi oleh hubungan antara stimulus dan respon, serta pemberian reinforcement dan punishment. Penerapannya dalam pembelajaran sangat luas, mulai dari pemberian reward sederhana hingga hukuman yang mendidik, yang tentunya harus disesuaikan dengan usia dan karakteristik peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai teori belajar behavioristik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.